Selamat datang di New Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload video untuk general reading di bulan Agustus yang juga akan segera berakhir. Jadi di sini agar fair atau adil, aku akan rekaman untuk semua zodiak di satu video. Jadi semuanya bisa langsung nonton karena aku akan segera upload untuk bulan September juga. Jadi kita langsung aja ya, kita mulai dari zodiak Aries untuk video kali ini. Oke, jadi di sini kayak overview aja kali ya, atau semacam rangkuman singkat lah ya untuk bulan Agustus ini buat kamu nih bagi masing-masing zodiak. Oke, jadi kita langsung aja di sini mulai untuk zodiak Aries. Here we go. Kalau misalnya kamu dengar itu berisik karena memang apartemen atau ruangan baru aku ini memang sedikit lebih dekat ke jalan guys, jadi dimaklumin aja ya karena aku nggak bisa kontrol lingkungan sekitar gimana. Jadi kita mulai dari Aries ya di bulan Agustus ini menuju September. Mari kita lihat. Aries sepertinya menuju akhir Agustus ini, kalau misalnya kamu lagi menunggu kabar perihal pekerjaan, atau bisa jadi di sini kamu lagi menunggu kerja sama bisnis, sepertinya akan ada sebuah kabar yang sangat positif ya di sini Aries ya. Karena di sini ada Eight of Wands, kemudian di sini ada Three of Pentacles. Jadi ada sebuah kabar positif yang akan kamu terima di sini di akhir Agustus ini menuju awal September. Terutama kalau misalnya kabar ini mungkin kamu udah sempet pesimis gitu ya. Oh kayaknya ini gue nggak bakal dapat updates atau gue nggak bakal dapat kabar nih dari situasi ini gitu ya. Jadi ada rasa pesimis juga di dalam diri kamu bahwasanya kamu nggak bakal dapat sesuatu. Tapi setelah kamu ngerasa pesimis atau mungkin ngerasa udah mau menyerah gitu ya, aku ngeliat di sini ada kesempatan atau kamu akan dapat update atau kabar baiknya nih di penghujung bulan Agustus ini. Aku juga ngerasa ini spesifik banget ya Aries ya. Kalau misalnya di sini kamu lagi kesulitan finansial, aku ngerasa di sini tawaran pekerjaan ini atau kabar positif yang akan kamu terima di akhir Agustus ini mungkin juga akan berdampak baik ke situasi finansial yang kamu. Misalnya mungkin ada bonus di pekerjaan yang akan kamu terima, ada tambahan gaji gitu ya, atau bisa jadi ada kenaikan gaji, bisa jadi juga, atau ada proyek tertentu di kantor yang akhirnya cair gitu ya uangnya, dan itu tuh bisa berdampak baik ke situasi finansial kamu di bulan Agustus ini. Jadi intinya kamu sempet pesimis gitu loh, ini nggak bakal membaik nih situasinya, ini nggak bakal ada bright side atau ada the light of the end of the tunnel gitu ya. Gue nggak bakal melihat sesuatu yang positif di situasi ini. I don't see any positive outcome gitu ya. Mungkin kamu sempat berada di mindset seperti itu, karena aku juga ngelihat kartu Four of Cups di sini Aries. Padahal sebenarnya ya mungkin ada delay atau keterlambatan gitu ya, yang harusnya kamu dengar kabarnya di awal Agustus, dapatnya di akhir Agustus, something like that. Aku juga ngerasa ada sebagian dari kamu di sini Aries mungkin yang akan melakukan semacam perjalanan, bisa jadi ini untuk liburan atau bisa jadi ini untuk visit, mengunjungi keluarga, bisa jadi juga mungkin yang akan kamu jalani di akhir Agustus ini ya menuju awal September. Bisa jadi juga nih mungkin ada yang akan pindah divisi misalnya, atau bisa jadi ada yang akan mutasi, tapi aku lebih ngerasa ini perjalanan singkat aja ya, kayak liburan misalnya, atau mengunjungi keluarga seperti yang aku bilang tadi. Di asmara juga bagus sih di sini ya Aries ya. Ada seseorang yang sebenarnya sangat positif di sini pandangannya ke kamu. Orang ini mungkin ngelihat kamu sebagai sosok potensial as in life partner ya, karena di sini ada di Empress. Jadi di Empress adalah kartu yang pair atau pasangannya itu adalah di Emperor. Jadi mereka itu couple gitu. Nah, biasanya kalau di Emperor dan di Empress itu muncul dalam suatu readingan, itu tuh menunjukkan soal potensial life partner. Jadi ada seseorang di sini yang melihat kamu sebagai potensial life partner di sini Aries. Entah itu pasangan kamu yang sekarang, atau bisa jadi bagi sebagian dari kamu ya, ada suatu situasi antara kamu dengan seseorang di mana kamu mungkin sempat berhenti berkomunikasi dengan orang ini. Ada Five of Pentacles,
ada suatu situasi di mana membuat kamu di sini jadi kurang intens ya. Bisa jadi ada konflik atau bisa jadi ada perbedaan jarak antara kamu dengan orang ini. Tapi sebenarnya hubungan kamu dengan orang ini cukup potensial, Aries. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Taurus atau bisa jadi dengan elemen tanah yang lain ya, Virgo atau Capricorn bisa jadi juga. Atau bisa jadi dengan sesama Aries seperti dirimu sendiri nih. Oke. Kita lanjut di sini bagi Taurus. Mari kita lihat ya. Taurus berisik banget di luar ya, jadi dimaklumin aja karena memang kamarku ini lebih dekat ke jalan guys. Gak nyangka juga aku bakal seberisik ini, jadi dimaklumin aja. Oke. So Taurus bulan Agustus. Taurus di akhir Agustus menuju awal September. Ada sebagian besar dari kamu di sini mungkin yang akan segera menikah atau mungkin sedang memikirkan untuk meminang seseorang, memikirkan untuk menikah misalnya, atau berencana untuk menikah dengan pasangan kamu. Atau mungkin ada sebagian besar dari kamu di sini Taurus yang akan segera menikah nih di bulan September ya, atau bisa jadi di akhir Agustus ini. Mungkin kamu di sini terhubung dengan sesama Taurus, atau bisa jadi dengan Virgo dan Capricorn, Gemini, Pisces bisa jadi juga. Ya, ini akan lebih resonate kalau misalnya kamu di sini kepikiran untuk meminang seseorang, bisa jadi Taurus. Mungkin kamu di sini ingin melamar seseorang, ingin menjalin hubungan serius dengan seseorang, ada di Hangman di sini, tapi ada keraguan bisa jadi. Atau bisa jadi ada isu tertentu yang bikin kamu di sini ragu untuk mewujudkan ide kamu ini menjadi realita gitu ya. Jadi ada keraguan lah intinya ya, aku ngeliat di sini Taurus. Tapi tahu nggak sih, aku ngerasa rasa cinta kamu atau kepedulian kamu terhadap seseorang di sini jauh lebih besar, sehingga aku ngerasa rencana kamu untuk mungkin meminang seseorang di sini atau menjalin hubungan serius dengan seseorang akan bisa terwujud mungkin di akhir Agustus menuju awal September ini, atau bisa jadi di akhir tahun 2025 inilah ya. Kayaknya memang bagi sebagian besar yang nonton, ini kamu udah tahu nih siapa yang kita bicarakan di sini. Kamu udah tahu siapa individunya. Jadi ada sebagian besar dari kamu di sini mungkin yang akan segera menikah di bulan September, atau bisa jadi di akhir tahun 2025 ini Taurus ya. Aku juga ngeliat di sini ada semacam kontrak, mungkin kontrak kamu akan diperpanjang misalnya di pekerjaan. Sepertinya kamu sangat dibutuhkan ya, karena di sini ada Ten of Pentacles. Jadi posisi kamu itu kayak mungkin perusahaan tidak secara gamblang mengakui ya, atau bos kamu di sini tidak secara gamblang mengakui bahwasanya Taurus, lu dibutuhkan di sini gitu loh. Kita butuh lu. Cuman cara perusahaan untuk mengakui bahwasanya mereka butuh kamu adalah kontrak kamu diperpanjang terus. Dan mungkin ketika kamu di sini mengutarakan ingin resign atau mungkin ingin coba cari peluang lain, perusahaan akan langsung ngasih pujian mungkin terhadap kinerjanya kamu, atau bisa jadi mencoba untuk menahan kamu misalnya. Intinya di karir bagus ya Taurus ya. Aku ngeliat di sini kontrak kamu diperpanjang, atau bisa jadi kamu di sini ditawarkan di suatu posisi yang lebih baik. Aku ngeliat di sini Taurus. Oke. Kayak nggak ada yang bisa menggeser posisi kamu. Walaupun mungkin ada beberapa pihak yang sebenarnya nggak suka dengan kamu, bisa jadi. Walaupun aku tidak spesifik di sini sebenarnya ngelihat, oh ada loh orang yang nggak suka sama kamu, nggak juga. Cuma lebih ke aku ngelihatnya kayak, jika pun ada pihak-pihak yang nggak suka sama kamu tuh, mereka nggak akan segampang itu juga untuk menyingkirkan kamu Taurus. Nggak akan segampang itu. Aku juga ngerasa di sini Taurus ya, dengan kemunculan The Lovers ini, sepertinya kamu udah yang kayak ngerasa ketemu soulmate banget sih. Mungkin kamu akan ketemu dengan sosok potensial. Aku ngerasa ini kalau soulmate kan lebih cocok untuk asmara ya. Aku ngeliat di sini Taurus, karena memang The Lovers ini merupakan sign atau sebuah indikasi positif bahwasanya seseorang memang menaruh hati atau menaruh perasaan yang besar ke kamu secara romantis ya. Nggak cuman menaruh hati atau menaruh fokus karena penasaran aja, tidak, tapi ada ketertarikan yang besar di sini secara romantis.
Oke. Kita lanjut di sini bagi Gemini ya. Oke. General reading Gemini Agustus. Let's see. Gemini di akhir Agustus menuju awal September. Kabar baik. Ada sebuah pesan nih yang akan kamu dapatkan di akhir Agustus ini menuju awal September ini ya, Gemini ya. Bisa jadi kamu di sini kayak memulai sebuah permulaan yang baru. Permulaan baru di sini dalam artian kayak mungkin kamu di sini memulai untuk move on dari seseorang, atau mungkin di sini sesederhana kamu memulai sebuah langkah baru di tempat baru. Bisa jadi di sini kamu pindah domisili atau pindah kerja misalnya, kemudian mulai untuk bekerja di perusahaan barunya atau tinggal di tempat barunya di akhir Agustus menuju awal September. Aku ngeliat di sini ada improvement ya, Gemini ya. Improvement dalam artian ada sesuatu yang menurut kamu bikin kamu ngerasa lebih nyaman secara emosional, dan kamu ngerasa terpenuhi aja gitu loh keinginan-keinginannya kamu, karena di sini ada Nine of Cups. Karena kartu Nine of Cups ini berbicara soal wish fulfillment. Oke. Aku juga ngerasa kamu akan lebih termotivasi di akhir Agustus menuju awal September ini. Ada The Magician. Dan banyak peluang baru yang terbuka buat kamu di sini. Gemini ada Seven of Cups. There's a lot of new opportunity out there for you. Kamu bisa ngelihat sisi positif, atau kamu bisa ngelihat kayak pintu-pintu kesempatan itu terbuka buat kamu. Ini di asmara spesifik banget. Kalau misalnya ya, mungkin kamu di sini habis putus dengan seseorang, habis bercerai misalnya, atau mungkin kamu di sini ya lagi jelek lah ya hubungannya dengan pasangan. Kamu di sini mulai mengeksplor kemungkinan ketemu sama orang baru, atau bisa jadi kamu udah ketemu nih dengan sosok-sosok potensialnya. Oke? Tapi kamu kayak take it slow aja, karena again Page of Wands itu tuh kayak sebuah permulaan yang baru, like baby step kind of thing, dimana kamu di sini memulai langkah yang kecil-kecil dulu nih, nggak yang langsung kayak oh gue harus nikah lagi nih abis ini, oh gue harus pacaran lagi abis ini. Enggak, kamu tuh lebih ke banyak fokus ke diri kamu ya. Aku ngelihat ya, Gemini ya, ada Nine of Cups di sini, which is actually good. Aku ngerasa di sini kamu lebih banyak mencintai diri kamu sendiri, which is good, self love. Kamu juga banyak di sini mungkin bersosialisasi, berbicara dengan teman-teman kamunya lagi. Intinya banyak, jadi bisa jadi kamu jadi kayak social butterflies di mana kayak benar-benar membuka diri kamu lagi ke dunia gitu ya. Mungkin selama ini kamu banyak tertutup, banyak menarik diri ya, Gemini ya. Tapi kayaknya bulan Agustus itu benar-benar memotivasi kamu untuk lebih fokus ke diri kamu, dan ada refreshing energy gitu loh aku ngeliat dari kartu-kartu ini. Oke. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang pindah rumah misalnya, pindah domisili. Ada Ace of Pentacles. Aku juga ngerasa nih bagi sebagian besar Gemini, kalau misalnya kamu di sini lagi deket dengan seseorang, atau mungkin kamu di sini lagi single, kamu bakal ketemu dengan sosok baru nih ya. Ada seseorang yang akan menghubungi kamu, berkomunikasi ya. Page of Wands, The Magician, bisa jadi dengan Aries, Leo, atau Sagittarius, atau bisa jadi dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Ini orang baru ya. Aku nggak ngerasa ini mantan, orang lama. Ini orang baru yang penasaran sama kamu, dan dia mencoba untuk mendekati kamu, tapi kamu kayak gimana ya, terima nggak ya, kayak gitu ya. Nine of Cups, like you take your time. Aku ngerasa di sini kali ini kamu mengambil waktu kamu untuk lebih fokus ke diri kamu sendiri, dan gimana ya, nggak terburu-buru lah ya kali ini. Kalau misalnya gue mau ya gue bisa sih, kayak gitu ya mindsetnya kamu di sini Gemini, which is actually good. Again, this is a good sign. Ini sebuah pertanda yang baik sih menurutku ya Gemini ya. Oke, kita lanjut di sini untuk Cancer ya, di bulan Agustus ini menuju September. Cancer.
Page of Cups, Cancer. Kenapa? Oh, what's going on here? Cancer. Cancer, aku ngelihat di sini kamu sudah berusaha yang terbaik, apapun itu maknanya bagi kamu ya. Apakah di sini kita berbicara soal hubungan? Ini bisa jadi soal relationship ya, hubungan suami istri misalnya, pacaran, kamu lagi pendekatan dengan seseorang, kamu sudah berusaha yang terbaik. Mungkin kalian habis konflik, mungkin di sini kalian ada kesalahpahaman, you name it ya. Kemudian kalian sempat menarik diri dari satu sama lain dan kamu mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan orang ini. Ada Page of Cups atau mungkin ada permintaan maaf, tapi sepertinya maaf aja nggak cukup. Jadi ini antara dua, ini entah kamu nih Cancer ya yang belum bisa menerima maaf seseorang, atau seseorang di sini belum bisa menerima maafnya kamu. Jadi di antara dua itu ya Cancer ya di sini situasinya. Jadi kalau misalnya di sini kamu bertanya soal proses rekonsiliasi di asmara, Mbak bisa nggak sih kita balikan? Mbak bisa nggak sih Mbak di bulan Agustus ini, di akhir Agustus ini kita pacaran lagi, rujuk lagi misalnya? Bisa banget, ada Ace of Wands di sini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kamu yakin balikan adalah suatu solusi terbaik bagi hubungan kamu dengan seseorang di sini? Itu yang jadi pertanyaannya. Karena di sini ada Two of Pentacles, artinya kayak ada seseorang di sini yang ragu untuk ngasih kesempatan lagi bagi hubungan ini. Again, apakah ini kamu Cancer yang ragu untuk memberikan kesempatan kedua atau ke berikutnya, atau pasangan kamu yang ragu untuk memberikan kesempatan kedua ini atau kesekian kalinya ini. Oke. Aku nggak tahu, ini mungkin akan lebih relate ke asmara ya Cancer ya untuk readingan kamu kali ini di penghujung Agustus ini. Tapi sebenarnya memang maaf aja sebenarnya nggak cukup ya. Ini bisa jadi applies to your professional work ya, your professional world or your professional life. Mungkin nih Cancer ya, kamu lagi ada beef atau lagi ada masalah atau konflik nih dengan kantor atau kantor secara institusi, atau bisa jadi bosnya kamu misalnya, supervisornya kamu, superiornya kamu, you name it. Orang ini sudah berusaha untuk meminta maaf atau berusaha untuk memperbaiki kesalahannya misalnya, tapi tidak efektif menurutku di sini. Tidak efektif karena mungkin kamu udah terlanjur kecewa. Intinya aku ngelihat ya dari readingan ini Cancer, ada seseorang yang udah terlanjur kecewa. Jadi maaf aja nggak cukup, aku ngelihat di sini. Tapi kalau misalnya again kamu ingin konfirmasi, jadi apakah bisa Mbak ini situasinya membaik? Tergantung kamu atau salah satu pihak sih di sini. Ya, kalau kamu ngerasa maaf aja cukup, ya ini bisa membaik sih. Mungkin yang perlu kamu selidiki adalah motif orang ini untuk meminta maaf. Karena aku belum bisa ngelihat sih sebenarnya dari readingan ini bahwasanya orang ini tulus minta maafnya. Bisa jadi untuk kali ini tulus karena ada Ace of Wands, bisa jadi aja tulus, tapi apakah akan konsisten? Nah itu yang masih jadi pertanyaan, karena muncul Two of Pentacles yang menunjukkan inconsistency. Ada di sini potensi seseorang mungkin tidak begitu konsekuen atau nggak konsisten gitu ya dengan permintaan maafnya atau perubahan sikapnya ya Cancer ya. Ya jadi tergantung kamu excuse me, tergantung kamu sih, kamu pengen terima maaf orang ini atau tidak. Oke? Kita lanjut di sini bagi Leo. Leo. General reading bulan Agustus 2025. Happy birthday bagi Leo yang merayakannya ya di bulan Agustus ini.
Wow, Leo. Kita langsung aja nih ya. Leo ya, berisik banget emang. Kamar gue deket banget sama jalan, guys. Oke, sorry ya Leo ya. One more. Oke, let's see. Ada Two of Wands di sini, Leo. Kemudian ada Six of Pentacles. Kemudian ada Seven of Wands, Knight of Pentacles. Berisik banget emang ya kamar ini. Nyesel gue di sini, guys. Lanjut di sini ada di Hermit, Leo. Kalau aku boleh kasih saran ya Leo ya, ngelihat dari situasi ini, kamu sabar aja deh, ikuti alurnya. Karena di sini ada suatu tendensi mungkin dari diri kamu untuk pengen segala sesuatunya itu serba cepat gitu loh. Pengen segala sesuatunya itu serba instan. Padahal mungkin ada sesuatu di sini yang perlu untuk berproses, apapun itu maknanya bagi kamu. Karena di sini ada Knight of Pentacles, tapi di setelah Knight of Pentacles ini ada kartu yang saling bertolak belakang energinya, ada Knight of Swords. Mungkin kamu di sini ingin ngelihat suatu improvement gitu ya, atau ngelihat sebuah perkembangan di suatu situasi yang kamu hadapi, apakah itu di pekerjaan, di karir mungkin secara umum, atau bisa jadi dalam hubungan kamu dengan seseorang, hubungan kamu dengan pasangan misalnya, atau bisa jadi dengan rekan kerja, bos, kantor, institusi, you name it. Kamu ingin melihat sebuah perubahan yang signifikan gitu ya. Tapi mungkin situasinya tidak mengizinkan kamu untuk melihat perubahan yang terjadi secara signifikan dalam waktu dekat ini. Makanya tadi aku sarankan kamu untuk bersabar, ikuti aja alurnya, ikuti aja, ya udah berproses gitu loh. Termasuk di dalam hubungan ini mungkin akan spesifik banget untuk hubungan ya Leo ya. Mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang, kemudian kamu di sini pengen yang kayak, gue pengen cepet-cepet aja mbak, gue pengen nikah aja gitu loh, gue pengen dia itu buat diri gue aja seutuhnya. Ya itu kan inginnya kamu. Kalau misalnya kamu ingin menjalin suatu hubungan, ya kamu harus bekerja sama gitu loh dengan orang itu. Dan kalau misalnya orang itu belum mau bekerja sama untuk menjalin suatu hubungan dengan kamu secara serius, ya gimana caranya? Nah, bukan berarti orang ini atau orang yang terlibat dengan kamu ini nggak mau juga untuk bekerja sama dengan kamu. Orang ini mau kok bekerja sama dengan kamu, cuman butuh waktu, butuh proses. Nah, itu yang aku tekankan di sini. Apakah kita berbicara soal hubungan asmara, hubungan kamu dengan rekan kerja misalnya, dengan kantor, dengan pihak tertentu, ada suatu proses yang harus kamu jalani. Two of Wands, aku bisa mengerti kamu ingin gimana ya, kamu punya rencana, kamu pengen rencana kamu ini berjalan dengan baik. Ya siapa sih yang gak mau ya rencananya berjalan dengan baik. Tapi kan namanya juga hidup itu kan gak selalu lurus ya guys ya. Kadang kita udah berencana dengan baik, tapi ternyata Tuhan dan semesta bilang belum bisa nih Leo, nanti ya, di-delay dulu. Nah mungkin ini suatu situasi yang sedang kamu hadapi. Ada obstacles atau challenge yang dimana mungkin kamu gak bisa antisipasi, dan butuh proses gitu loh untuk sampai di target kamu, atau mungkin untuk mencapai apa yang kamu mau di situasi yang kita bicarakan di sini. Ini mungkin akan lebih resonate ke hubungan asmara ya. Mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang nih Leo, ya. Kamu berharap mungkin di sini bisa langsung serius sama orang ini dalam certain time atau dalam waktu tertentu. Tapi ya belum bisa aja. Menurutku sih ini belum bisa ya, tapi butuh proses. Belum bukan berarti tidak bisa. Oke? Kita lanjut di sini ya Leo ya untuk Virgo. Oke, di sini untuk Virgo. Let's see. Virgo. Virgo di bulan Agustus menuju September ya. Kita coba lihat di sini.
langsung muncul the lovers dong di Hangman. Wheel of Fortune, kenapa nih Virgo? Major Arcana semua. What's going on here guys? Virgo, kadang emang rencana itu dalam hidup ya, kadang bisa berjalan sesuai rencana, kadang ya nggak sesuai dengan rencana. Itulah yang namanya hidup ya. Kadang ada yang namanya ups and downs, kayak roller coaster ride gitu ya. Kadang kita kayak berasa happy banget ya, segala sesuatunya berjalan lancar, kemudian tiba-tiba kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita harus adaptasi, kita harus gimana ya, kita harus menengguk sebuah kekecewaan. Nah di situasi ini ya Virgo ya, aku melihat the lovers di Hangman. Kamu ada rencana mungkin di sini ya, ada sebuah intinya rencana besar gitu ya, sebuah rencana yang menurut kamu mungkin ideal ya, the lovers. Tapi sepertinya situasi belum mengizinkan kamu di sini untuk tercapai rencana-rencana kamu ini, atau bisa mewujudkan rencana kamu ini dalam waktu dekat ini. Oke. Bahkan di sini aku juga ngelihat Five of Cups, kemudian ada Four of Swords. Antisipasi mungkin akhir Agustus menuju awal September ini kamu akan mendengarkan kabar yang kurang baik, khususnya itu di asmara maupun di karir ya. Kalau misalnya di sini kamu mungkin sudah punya rencana, saya sudah mengusulkan nih Mbak ke bos atau ke atasan untuk minta naik jabatan misalnya, atau pindah divisi ya. Intinya ada suatu kabar mungkin yang kamu tunggu, atau ada sebuah rencana yang ingin kamu wujudkan. Aku ngerasa akan ada keterlambatan, atau bisa jadi kurang mengenakan gitulah ya. Kabarnya akan kamu dengar di sini Virgo, ada Five of Cups. Makanya aku bilang di awal, kadang memang kita berencana tapi Tuhan dan semesta mungkin yang menentukan gitu ya. Kita udah punya rencana tapi ya kadang nggak selalu mulus. Kita harus ada plan A, plan B, plan C, plan D ya, plan B, plan C, plan D, sampai plan Z tuh memang ada dalam hidup guys. Nah mungkin ini suatu situasi di mana kamu harus pindah ke plan D, Z atau J, you name it, rencana-rencana berikutnya gitu loh, atau backup plan gitu ya. Di asmara spesifik banget. Kalau kamu di sini mengharapkan komunikasi atau hubungan kamu akan serius dengan seseorang ya, dan orang ini mungkin sudah in and out, tidak konsisten, back and forth ke kamu. Orang ini mungkin komunikasinya tidak bagus dengan kamu, komunikasi sekarang kemudian besoknya hilang, atau mungkin intinya komunikasi kalian kurang bagus, orang ini datang dan pergi. Aku ngerasa orang ini belum akan konsisten anytime soon. Oke. Walaupun mungkin kamu di sini ada soulmate connection, ada the lovers, I do see that. Ya, aku bisa ngeliat kamu di sini punya sebuah soulmate connection dengan seseorang ya. Kamu ngerasa sudah menemukan orang yang tepat mungkin ya di sini ya Virgo ya. Tapi seperti yang aku bilang, Tuhan dan semesta berkata lain. Mungkin memang belum sekarang aja saatnya. Bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa belum sekarang aja gitu loh saatnya bagi kamu untuk bersama dengan orang ini. Bukan berarti nggak bisa ya, memang belum aja gitu loh, memang belum aja. Oke. Apakah orang ini akan serius Mbak? Ya belum. Wheel of Fortune, orang ini masih yang akan datang dan pergi gitu loh. Orang ini belum kepikiran untuk suatu hubungan serius sih menurutku ya, dengan kemunculan Wheel of Fortune di sini Virgo. Oke. Kita lanjut di sini bagi Libra di bulan Agustus menuju September. Berisik banget emang kamar gue, jadi dimaklumin aja ya guys ya. Ini gue lagi nyari apartemen baru atau kamar baru nih, jadi bagi lulus semua yang ada lah ya, DM aja. Udah kayak apa gitu ya.
Oke, intermezzo aja nih ya Libra ya, kita langsung ke readingan kamu. General reading kamu di bulan Agustus, akhir Agustus menuju awal September. Let's see. Libra, kenapa sih? Ada apa? What happened? What's going on here, Libra? Hah. Libra, kalau misalnya kamu itu belum yakin gitu ya untuk gimana ya, aku kayak gimana ya, excuse me guys, aku ngerasa di situasi ini kayak kamu plan karena di sini ada di Hermit, kemudian ada the Chariot, kemudian ada the Tower, kemudian ada Eight of Cups, dan muncul Judgment itu ya dalam penilaianku sebagai tarot reader sekian tahun. Itu tuh soal second chance, soal sesuatu yang hidup kembali, atau bisa jadi juga soal final decision, pengambilan keputusan yang sudah final gitu ya. Kenapa aku bilang kamu plan? Mungkin kamu di sini, sorry guys, berisik banget emang. Mungkin kamu di sini sempet ya sampai pada suatu keputusan sebelumnya, oh gue akan minggat dari situasi ini. Kemudian kamu menyesali keputusan kamu. Kemudian kamu berubah pikiran lagi, kayak berubah gitu loh pikiran kamu Libra, dan aku nggak tahu kenapa. Dan ini nih suatu hal yang menurutku besar ya dampaknya bagi kamu. Tapi bisa jadi kayak kamu tuh ambil sepele sebelumnya, kayak nggak terlalu mikirin efek jangka panjangnya. Tapi sekarang baru kerasa bahwasanya oh kayaknya gue dulu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kayaknya gue dulu tuh tidak mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih, something like that. Kayak kamu intinya terburu-buru deh bikin keputusan ya sebelumnya. Contohnya kalau misalnya kita bicara soal asmara ya, kamu mungkin di sini putus nyambung dengan seseorang, atau mungkin kamu di sini sempat menggugat cerai pasangan kamu, tapi kemudian kamu ingin balikan lagi sama orang ini gitu ya. Jadi kayak plan gitu loh Libra, atau mungkin vice versa, orang yang terhubung dengan kamu di sini yang plan. Awalnya mereka ingin pisah, kemudian mereka ingin balikan lagi, pisah kemudian balikan lagi, kayak gitu loh. Tapi dulu tuh dia tuh nggak mikir bahwasanya dampak dari keputusan dia yang tidak dipikirkan secara jernih ini tuh bakal besar gitu loh. Jadi sekarang baru aku bisa ngelihat elemen penyesalan sih di sini ya, karena ada Eight of Cups dan the Tower. Kayak ketika sesuatu di sini udah hampir hilang dalam hidup kamu atau dari hidup kamu, baru kerasa dampaknya sekarang. Oh gue hampir kehilangan ini nih gitu loh. Baru sekarang kamu bertindak untuk gue ingin second chance, gue ingin memperbaiki ini dan itu, kayak gitu loh. Jadi kamu harus melalui berbagai peristiwa yang sebenarnya mungkin bagi individu yang lain ya itu tuh suatu peristiwa yang besar, tapi mungkin kamu dulu tuh ya sepele aja ngelihatnya, padahal besar loh dampaknya. Makanya tadi aku bilang ada apa Libra, karena ada 4 major arkana malahan. Oke, atau bisa jadi ini kayak oh gue ingin resign nih dari perusahaan ini mbak, gue yakin banget dulu kamu mungkin bilang gitu. Sekarang ketika kamu udah berhenti dari pekerjaan itu, wah kamu udah dapat pekerjaan lain, baru kepikiran nih, wah ternyata dulu pekerjaan gue di perusahaan lama itu jauh lebih menyenangkan, kayak gitu loh. Aku ngerasanya di sini kayak ada elemen penyesalannya, Eight of Cups. Entah ini kamu Libra yang menyesal karena sudah ambil keputusan yang salah, atau seseorang di sini vice versa yang menyesal karena sudah mengambil keputusan yang salah terhadap kamu. Oke. Jadi ada seseorang di sini yang plan sih. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Virgo, Cancer, Scorpio, atau bisa jadi dengan zodiak yang lain. Oke. Kalau sudah begini,
Maukah kamu memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya? Jawaban ada di tangan kamu ya Libra ya. Kita lanjut di sini untuk Scorpio di bulan Agustus. Let's see. Oke, Scorpio di akhir Agustus menuju awal September. Excuse me guys. Oke. Langsung 2 ya. Di sini ada King of Swords, aku nggak baca kartu terbalik. Di High Priestess, Strength. Ada Tower. Oke. Scorpio, mungkin kamu di sini terhubung dengan Libra ya, karena Libra 11-12 hasil readingannya dengan kamu, atau bisa jadi dengan Pisces, bisa jadi dengan Leo, atau bisa jadi dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Doesn't have to be. Aku ngerasa di situasi ini Scorpio ya, sepertinya kamu ngerasa harga diri kamu atau nilai kamu lagi disepelekan oleh seseorang. Oke, dan kamu lagi guard up banget, kamu lagi defensif banget, King of Swords. Tidak ada yang bisa melewati pengamanan dirinya kamu gitu ya, nggak ada yang bisa menembus pertahanannya kamu kali ini, karena kamu mungkin di sini sudah yang kayak oke, gue muak dan sekarang gue ingin mikirin diri gue sendiri. Aku nggak tahu apa itu kaitannya nih bagi masing-masing individu yang nontonnya Scorpio ya. Bisa jadi ini soal konflik kamu dengan rekan kerja, atau bisa jadi dengan pasangan. Tapi mungkin ini aku lebih ngelihatnya ke hubungan asmara kamu dengan seseorang. Bisa jadi dengan mantan suami, mantan istri, mantan pacar, you name it ya. Kayak aku ngerasa kayak kamu tuh udah berada di titik muaknya kamu gitu lah. Ada Tower, kemudian ada Five of Wands. Kayak selama ini gue udah diem ya, selama ini gue udah berusaha ya untuk memahami sikap lo gitu loh. Dan sekarang gue udah muak dan gue akan ngelawan kali ini. Jadi hati-hati nih bagi cross watchers. Kalau kamu merasa Scorpio lagi sensitif banget, Scorpio lagi yang kayak defensif banget, ya jangan dilawan, karena bakal keluar sikap aslinya Scorpio. Excuse me guys, Scorpio lagi kurang ramah nih di periode ini ya guys ya. Jadi kalau misalnya kamu di sini lagi ada masalah sama Scorpio, saranku sih minta maaf yang tulus, terutama bagi cross watchers yang mungkin menjalin hubungan asmara dengan Scorpio. Ya kamu harus pandai-pandai lah ya mengambil hati Scorpio, karena aku bisa jamin nggak mudah sih kali ini ya bagi kamu untuk minta maaf sama Scorpio, atau bisa jadi bagi cross watchers. Mungkin kamu di sini juga terhubung dengan air sign ya, Scorpio ya, Aquarius, Libra, Gemini, doesn't have to be. Aku juga sarankan kamu untuk hati-hati kalau misalnya kamu di sini lagi kompetisi. Oke, berisik banget kamar gue. Kalau misalnya di sini kamu lagi kompetisi, atau mungkin kamu di sini lagi ada konflik, sepertinya lawan kamu ini atau kompetitor kamu ini posisinya juga cukup kuat. Jadi memang agak sedikit sulit ya situasinya kali ini Scorpio. Hati-hati dengan hal itu. Aku juga ngerasa di sini ada persaingan yang kurang sehat, ada Five of Wands. Jadi jangan sampai kamu di sini pertahanan kamu lemah ya Scorpio ya, karena sepertinya ada seseorang di sini yang tidak secara jujur kompetisinya, atau berkompetisi secara tidak jujur. Aku ngeliatnya seperti itu. Oke. Atau bisa jadi ini sesederhana lingkungan kerja di kantor yang kurang sehat ya, yang mancing emosi kamu terus gitu ya. Ada aja gitu orang-orang yang bikin kita nggak nyaman. Kita kan tujuannya nyari duit ya guys ya, tapi ada aja orang-orang yang nggak bisa bersikap profesional gitu loh ke kantor. Like, bitch, put your personal life home gitu loh, you know what I mean.
Selalu aja ya, ada aja kadang orang kayak gitu. Nah mungkin itu yang kamu hadapi. Jadi kamu harus mampu di sini untuk bersikap tegas kali ini Scorpio, terutama di asmara sih. Kayak ada seseorang di sini yang muak banget gitu ya, disepelekan sebelumnya, didiemin malah ngelunjak. Nah kali ini Scorpio bakal melawan. Hati-hati nih bagi cross watchers ya. Kita lanjut di sini bagi Sagittarius. Let's see. Sagittarius di bulan Agustus menuju awal September. Excuse me guys. Four of Wands, Queen of Cups. Excuse me guys. Page of Swords, the Magician, 12 Pentacles, Six of Cups. Ada yang menghubungi kamu lagi ya, Sagittarius ya. Excuse me guys. Mungkin kamu di sini terhubung dengan water sign, Pisces, Scorpio atau Cancer. Ada yang memantai-mantai kamu juga, stalking kamu nih di sosmed ya. Ada yang penasaran dengan kamu nih Sagittarius. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa tiba-tiba ada yang follow gue mbak di Instagram, namanya itu kayak ABCD gitu, nggak ada foto profilnya dan followersnya 0, ya ini orang dah. Ya inilah orangnya. Ada yang penasaran dengan kamu nih, tapi orang ini ragu untuk mendekati kamu. Aku nggak tahu kenapa orang ini ragu mendekati kamu. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi orang ini takut ditolak. Yang kedua bisa jadi orang ini punya opsi lain, atau bisa jadi orang ini udah punya pacar misalnya, atau dia udah punya pasangan. Tapi dia juga penasaran sama kamu di sini Sagittarius. That's the problem. Jadi ini mungkin akan lebih relate ke asmara ya. Ada sebagian besar dari kamu di sini yang punya secret admirer gitu ya. Stalkingin sosmednya kamu. Kayak creepy juga ya nih orang ya. Tapi nggak bakal creepy kalau misalnya memang orang ini make sense ya. Kalau misalnya mungkin dia udah punya pasangan, dia nggak bisa gitu loh untuk mendekati kamu secara langsung, karena mungkin ya dia udah punya pasangan, sesederhana itu. Aku juga ngerasa nih Sagittarius ya, kalau misalnya kamu mengkhawatirkan posisi kamu di kantor, mbak haruskah saya resign? Haruskah saya di sini mencari pekerjaan baru? Saranku jangan, karena sebenarnya posisi kamu bagus banget dan bisa dibilang strategis. Kenapa ada Four of Wands? Four of Wands itu adalah kartu soal harmonis gitu ya. Suatu situasi yang harmonis, atau sebuah fondasi yang stabil, atau gimana cara bilangnya ya? Intinya posisi kamu stabil gitu loh. Jadi kamu sudah mendapatkan posisi yang stabil dan sebuah kenyamanan ya. Bisa jadi di karir atau bisa jadi di situasi finansial. Jadi jangan kepikiran untuk resign dulu, jangan kepikiran untuk pindah kerjaan dulu, jangan kepikiran untuk, kalau misalnya kita bicara soal bisnis, jangan kepikiran ekspansi bisnis dulu. Kamu fokus aja dulu ke apa yang kamu miliki sekarang. Itu tuh sarannya ya Sagittarius ya di posisi ini. Karena kamu sudah cukup nyaman sebenarnya, tapi belum saatnya juga untuk ekspansi atau memperluas sayapnya kamu, karena mungkin masih ada beberapa hal yang perlu untuk lebih distabilkan lagi, atau mungkin lebih diamankan lagi misalnya, atau mungkin harus ada perbaikan dulu nih. Bisa jadi di manajemen, atau bisa jadi di situasi finansial bisnis yang kamu misalnya, kalau misalnya kita masih bicara soal bisnis ya. Aku juga ngerasa di sini Sagittarius, antisipasi secret admirer kamu ini atau penggemar rahasia kamu ini, dia bakal menunjukkan perubahan sikap yang cukup
signifikan di akhir Agustus menuju awal September ini. Mungkin dia akan lebih dekat sama kamu, akan lebih intens komunikasinya, tapi mungkin belum terucap kata-kata untuk serius gitu loh, kata-kata untuk ingin sama kamunya. Jadi kalau aku boleh kasih saran, jalani aja dulu, oke? Karena aku ngerasa eventually orang ini bakal bilang ke kamu bahwasanya dia suka. Tapi mungkin sekarang belum saatnya bagi kalian untuk menjalin sesuatu yang lebih jelas gitu ya, atau menjalin hubungan serius untuk saat ini. Dijalani aja dulu, oke? Atau ditunggu aja. Bersikap pasif aja di situasi ini, ya. Kita lanjut di sini bagi Capricorn. Oke, Capricorn. Akhir Agustus menuju awal September. Mari kita lihat di sini. Page of Wands, Queen of Pentacles, nice. Justice, Capricorn. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Libra, atau bisa jadi dengan Leo, atau Earth sign. Harus Virgo, Capricorn, doesn't have to be, bisa jadi dengan zodiak yang lain. Ada kabar baik nih yang akan kamu terima di bulan Agustus ini, akhir Agustus menuju awal September. Khususnya itu di situasi finansial ya. Mungkin kamu di sini akan dapat bonus di kantor, atau bisa jadi di sini bisa jadi kayak semacam yang sebelumnya mungkin gaji kamu tuh sering telat dibayarkan, sekarang lebih lancar, atau mungkin lembur kamu sekarang nilainya lebih baik gitu ya. Intinya ada perbaikan situasi finansial sih ya, aku ngeliat di sini Capricorn. Ada Queen of Pentacles, kemudian ada Ten of Pentacles. Aku juga ngerasa mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang dijodohin gitu ya, kayak dipertemukan oleh seseorang, bisa jadi dijodohkan oleh keluarga, dikenalin oleh temannya kamu di sini, dicomblangin gitu ya. Tapi orang yang dicomblangin sama kamu ini tuh niatnya memang serius. Ada Ten of Pentacles, kemudian ada Justice. Kamu mungkin happy nanti ketemu sama orang ini Capricorn. Ada The Sun, kemudian ada Queen of Pentacles. Tapi kalau aku boleh kasih saran, karena aku ngerasa mungkin ini kamu dijodohin atau dikenalin sama orang ini baru, jalani aja dulu sih ya. Walaupun mungkin kamu juga excited di sini bahwasanya orang ini ternyata mau serius sama gue, orang ini mau hubungan yang lebih terstruktur gitu ya, ada stabilitas di dalamnya, orang ini mau nikah sama gue. Zaman now, kamu kalau misalnya dilamar seseorang tanpa persiapan yang matang sih menurutku tidak make sense ya. Jadi again, kalau aku boleh kasih saran, kalau aku ngeliat dari kartu-kartu ini sih jangan terburu-buru ya, Capricorn ya. Jalani aja dulu. Kalau misalnya kalian berjodoh pasti nggak akan kemana deh ya. Terutama kalau memang benar kamu baru ketemu sama orang ini, kemudian orang ini ujuk-ujuk langsung ngajak nikah gitu ya. Ya good for you gitu loh. Kalau misalnya memang orang ini memang mau nikah sama kamu, cuman kan terkadang relationship itu bukan soal dia mau nikahin lo doang. Ingat guys, ada yang namanya perceraian. Jadi kalau aku nggak mau nakut-nakutin, tapi kalau aku boleh kasih saran, pelan-pelan aja, jalani aja dulu sama orang ini gitu ya. Intinya ada kabar positif sih. Kalau misalnya kamu berhadapan dengan masalah hukum, ada Justice di sini, ada kabar baik yang akan kamu terima di permasalahan hukum tersebut. Jadi aku ngerasa kayaknya keberuntungan berpihak ke kamu sih di akhir Agustus menuju awal September ini ya, Capricorn ya. Mungkin ada juga sebagian dari kamu di sini yang akan dapat momongan, ada kelahiran anak, bisa jadi di sini. Mungkin anak kamu kan berzodiak Leo ya. Page of Wands, The Sun.
diaminkan aja dulu ya guys ya. Aku juga ngerasa jangan terlalu egois deh kalau perkara anak ya. Kalau bisa kalian di sini bekerja sama ya bekerja sama, khususnya di sini bagi yang suami istri. Cobalah untuk lebih bekerja sama demi kepentingan anaknya kamu, apapun itu maknanya bagi kamu, karena itu spesifik banget ya. Ada Page of Wands, kemudian ada Justice dan The Sun. Apalagi kalau misalnya mertuanya jadi ikut campur banget di pengambilan keputusan, nah itu tuh susah banget tuh. Kenapa aku bilang begitu? Karena ada Ten of Pentacles, dimana proses pengambilan keputusan kamu mungkin nggak cuman internally aja, ada pihak eksternal di sini mungkin yang mencampuri proses pembuatan keputusan kamu, khususnya itu di hubungan suami istri bisa jadi. Oke. Wow, nice Capricorn ya. Kita lanjut di sini bagi Aquarius di bulan Agustus menuju awal September. Nah, kita lihat. Nine of Pentacles, Five of Cups, Wheel of Fortune, Queen of Cups, Ace of Cups. Oke, nice. Aduh, kamar gue berisik banget guys, deket banget ke jalan, jadi dimaklumin ya. Gue bakal nyari kamar yang lebih sunyi, tenang aja. Di sini ada Nine of Pentacles, kemudian ada Queen of Cups, Ace of Cups. Aku jadi ingat lagunya Vanessa Williams. Perasaan lagu ini selalu aku notice ya guys ya, karena memang situasi hubungan asmara kamu nih rata-rata masing-masing zodiak tuh kayak begitu memang lagunya. Save the best for last gitu ya. Ketika kamu di sini sudah bersiap untuk move on dengan hidupmu, ada Nine of Pentacles, kamu sudah siap di sini menjalani hidup sebagai single fighter gitu ya. Kamu sudah bersedih ria, kamu grieving, kamu di sini tenggelam dalam kesedihanmu, bersiap untuk move on. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu hati kamu lagi, gitu ya. Queen of Cups, Ace of Cups, mungkin kamu di sini terhubung dengan water sign, bisa Scorpio to Cancer, doesn't have to be. Atau bisa jadi ini orang baru ya yang mengetuk pintu hatinya kamu. Ace of Cups. Jadi ketika kamu di sini berusaha untuk move on dari seseorang, ya, Tuhan dan semesta di sini menghadirkan sesuatu yang baru buat kamu dan mungkin jauh lebih baik nih dari orang yang kamu lepasin ini nih di asmara Aquarius. Which is actually good, karena aku ngeliat di sini ada perubahan energi yang sangat signifikan ya di kamu nih di akhir Agustus menuju awal September ini. Jadi kalau misalnya kamu di sini ragu ya Mbak, apakah keputusan saya untuk move on dari seseorang adalah keputusan yang tepat? Aku sih ngerasa tepat ya kalau aku ngeliat dari kartu Wheel of Fortune ini. Memang ada maknanya kenapa hubungan kamu dengan seseorang harus berakhir di sini. Karena kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih mencintai kamu atau kamu jauh lebih nyaman sama orang ini. Aquarius, Queen of Cups dan Ace of Cups, ada babak yang baru. Oke, ini rasanya lebih resonate ke asmara ya. Tapi aku juga ngerasa di sini sepertinya ini akan lebih resonate juga bagi karir sih. Jadi mungkin kamu di sini sempat resign mungkin dari suatu pekerjaan, kemudian kamu sempat menyesalinya, atau mungkin kamu sempat lama nganggur. Tapi nggak akan lama proses grievingnya, nggak akan lama proses penyesalannya. Karena akan ada datang di sini sesuatu yang lebih baik. Mungkin ini sebuah tawaran pekerjaan yang lebih baik. Ada Ace of Cups. Oke. Jadi memang ada maknanya kenapa kamu dijauhkan gitu loh. Mungkin kamu merasa dijauhkan dari sesuatu ya. Ada maknanya kenapa Aquarius. Apakah itu pekerjaan, individu? Karena ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang. Ada Queen of Cups, Ace of Cups. Dan mungkin juga akan berdampak bagus bagi situasi finansial kamu. Ada King of Pentacles, atau bisa juga berdampak baik ke karirnya kamu. Mungkin kamu melepaskan sebuah pekerjaan yang tidak memberikan jenjang karir yang bagus misalnya. Kamu sempat menyesalinya, tapi kemudian Tuhan dan semesta bilang,
Aquarius, kenapa sih lo sampai menyesal kayak gitu? Kita ada sesuatu yang lebih baik buat lo yang akan datang, kayak gitu loh. Begitu juga di asmara, kayak kenapa sih lo Aquarius harus nangis-nangis mikirin itu orang, Tuhan semesta bilang kayak gitu ya. Ada nih, kita hadirkan sesuatu yang lebih baik buat lo, kayak gitu. Queen of Cups dan Ace of Cups bisa jadi again kamu terhubung dengan water sign ya, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Wow, menarik ya Aquarius ya. Jadi kalau aku lihat sih di sini boleh bersedihlah ya. Melepaskan sesuatu itu masing-masing orang akan berbeda coping mechanismnya. Cara kamu untuk releasing the anger, the grief akan berbeda. Tapi saranku jangan lama-lama, jangan sampai kamu kayak depresi juga, karena aku ngerasa itu nggak akan bertahan lama. Ya, Aquarius ya. Kita lanjut untuk Pisces. Pisces yang terakhir nih, last but not least ya, untuk Pisces di akhir Agustus menuju awal September. Let's see. Five of Wands, Pisces, Page of Swords, Six of Swords, Ten of Swords. Pisces, what's going on, Pisces? Pisces antisipasi hingga akhir Agustus 2025 ini ya. Kalau misalnya kamu lagi ada konflik di kantor, atau bisa jadi ada ketidakselarasan, ada kesalahpahaman, mungkin akan semakin memburuk di akhir Agustus menuju awal September ini, atau akan bikin kamu ngerasa tertekan. Ada suatu situasi yang bikin kamu ngerasa tertekan di sini, Pisces. Antisipasi juga kalau misalnya di sini kita bicara soal relationship, mungkin hubungan kamu dengan seseorang di sini akan memasuki fase yang cukup buruk ya, Pisces ya. Mungkin kamu akan semakin lebar ya konfliknya dengan pasangan, tapi kamu juga nggak mau putus sama orang ini. Jadi kayak suatu situasi yang dilematis ya, Pisces ya. Situasi yang dilematis bisa jadi nih soal pekerjaan. Mungkin kamu ngerasa nggak nyaman dengan tempat pekerjaan yang sekarang, bikin kamu benar-benar tidak nyaman secara emosional, tapi kamu juga nggak mau resign. Mungkin karena kamu belum dapat tawaran pekerjaan yang lebih baik ya. Ada Four of Pentacles di sini, kayak kamu ngerasa nggak ada pilihan lain selain bertahan, kayak gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu, Pisces. Tapi semakin kamu bertahan semakin nggak nyaman. Ada Six of Swords, kemudian ada Ten of Swords di sini, Pisces. Mungkin sebagian dari kamu di sini ada yang kepikiran untuk pindah domisili, pindah rumah, pindah pekerjaan, tapi kesempatannya belum dapat memang di akhir Agustus menuju awal September ini. Jadi di asmara, kalau aku boleh kasih saran, kalau memang udah nggak bisa dipertahankan lagi, ya kenapa kamu harus mempertahankannya, you know. Tapi itu cuma saran ya. Ya kalau misalnya kamu ngerasa masih sanggup untuk bertahan ya, padahal mungkin kamu udah tertekan, ya terserah kamu sih, keputusan ada di tangan kamu ya, Pisces ya. Tapi yang aku warning memang Agustus ini memang akan cukup berat sih bagi kamu secara emosional ya, Pisces ya. Ada proses adaptasi mungkin, atau proses penyesuaian yang tidak berjalan dengan cukup baik, dan itu tuh bikin kamu jadi ngerasa kayak dilema gitu loh. Ditinggalin susah, nggak ditinggalin juga susah. Jadi kamu ngerasa opsi yang kamu miliki sekarang itu sama-sama menyakitkan. Oke. Kayak move on susah, bertahan juga susah, kayak gitu loh. Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan atau bisa jadi dengan urusan asmara ya, Pisces ya. Aku juga sarankan kamu untuk berhemat lah ya, Pisces ya, di bulan Agustus ini.
karena mungkin ada beberapa pengeluaran ekstra yang seharusnya nggak perlu terjadi tapi kamu paksakan terjadi, dan itu mungkin juga memperburuk situasi emosional atau mental kamu di Agustus ini. Jadi kalau kamu bisa berhemat, why not? Itu saranku ya. Karena kalau misalnya masalah udah datang bertubi-tubi kemudian kamu juga nggak ada duit, itu tuh kayak double kill guys. Jadi di sini aku cuma ngasih warning aja, oke? So guys, sudah sampai di Pisces aja nih, dan aku harap general readingnya untuk akhir Agustus menuju awal September ini bisa sangat membantu. Tenang aja, aku juga akan segera upload untuk bulan September. Jadi tunggu aja ya di New Tarot Indonesia. Apakah perlu aku upload untuk love reading bulan Agustus? Kamu harus kamu bantu aku komentar nih ya, kasih saran kamu untuk love reading bulan Agustus. Aku akan baca satu-satu nanti komentarnya. Terima kasih banget guys sudah setia di New Tarot Indonesia, dan semoga nanti kita ketemu lagi di New Tarot Indonesia untuk upload berikutnya. Aku tunggu komentarnya. Oke? Bye.